ta'allam, maka belajar, selalu senantiasa belajar. Wa 'allama, mengajarkan. Jadi satu proses antara belajar dan mengajar. Kadang-kadang menjadi guru, kadang-kadang menjadi murid. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana, apabila dibacakan ikut bacaannya. Tsumma inna 'alaina bayan, nanti kami yang memberi kepahaman. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Karena ada di Jakarta, tapi bikin juga daripada spesial untuk anak-anak perempuan. Jadi itu sistemnya homeschooling di rumah. Rumah dijadikan sekolah. Jadi anak datang ke rumah itu kita buat lantai 2, itu tidak banyak, kurang antara 20-30 saja. Kebetulan yang dulunya kemenangan saya sendiri, jadi bisa dikontrol. Nah itu kita ada yang pakai sistem target, karena setiap orang ini, anak-anak ini punya bakat. Nah, seorang guru yang baik dia tahu anak-anaknya, anak ini bagus bacaannya, banyak tajwidnya, maksudnya, sehingga dia betul-betul dijadikan utama untuk memberikan contoh kepada yang lain. Itu boleh juga. Dan kalau ada satu anak yang cepat, terus teman lainnya itu seperti pas tadi itu saya dia berlomba-lomba, kok dia bisa ya, saya kepingin seperti dia. Saya dulu tahun 2002 pernah menulis buku, judulnya Dia Menghafal Al-Quran Jadi Profesional. Tapi itu sebenarnya bukan ini, itu khusus saya berikan kepada orang-orang yang tidak nyantri. Nah, tidak nyantri. Jadi orang-orang sibuk lah. Orang-orang sibuk pun, sesibuk apapun sebenarnya, kalau dia punya istiqdat dan ada satu manajemen yang diatur supaya dia bisa menghafal satu hari misalnya setengah jam aja untuk hafalan baru, setengah jam aja untuk murojaah, sudah cukup, asal dia istiqomah. Ya, ada juga yang caranya itu satu persatu, kan boleh kan? Contohnya satu hari satu ayat, ada juga begitu. Nah, satu ayat itu biasanya orang-orang yang sudah agak uzur, contohnya dibaca Yasin. Yasin itu cuma 83 ayat. Satu hari satu ayat, 83 hari sudah hafal satu surat Yasin. Yasin Al-Quran Al-Quran. Itu sebenarnya teori-teori yang bisa dilakukan sedemikian rupa. Nah, anak-anak kita ini, mereka ini pada umumnya tinggal ikut aja. Apalagi kalau misalnya dia dipegang khusus oleh seorang guru, ya, dipegang oleh seorang guru ini udah tahu nih anak ini banyak lah gitu, ya, kecerdasannya, kemauannya, kemampuannya, jadi dihandle secara khusus juga boleh. Nah, tapi saya sebenarnya dalam hal ini nggak membicarakan hal-hal yang sifatnya terlalu teknis, ya kan, karena seperti disanakan menggurui ustaz-ustaz dan ustazah di sini, gitu kan. Karena sebenarnya belajar Al-Quran ini dari dulu secara klasik sama saja, ya kan. Makanya Nabi yang paling penting itu satu, penekanan. Apa penekanannya? Ta'allamnal iman, tsumma ta'allamnal Quran, fazdadnal iman bita'allumil Quran. Nah, inilah sahabat-sahabat Nabi. Kami belajar iman, kemudian belajar Quran, bertambahlah iman kami setelah belajar Al-Quran. Jadi saya terapkan di tempat saya. Jadi anak-anak murid ini supaya mereka tidak nerima saja. Jadi mereka tidak seperti gelas kosong saja, tapi juga mereka gelas yang bisa bergerak. Nah itu. Jadi aktif. Jadi mereka semacam ada organisasinya murid ini. Kita bikin, jadi setiap hari dia musyawarah. Ada satu orang tuanya lah, jemaahnya. Jadi itu memberikan motivasi kepada mereka untuk bagaimana menyelesaikan masalah-masalah mereka sendiri. Itu bagus juga kalau andai kata mau diterapkan. Karena misalnya mereka mungkinnya berapa yang laki-laki, ada taruh 70 ya, sudah banyak tuh. Nah, 70 itu sekali seminggu mereka ada yang bergantian menjadi yang memimpin musyawarahnya. Apa yang dimusyawarahkan? Yang biasa aja, yang misalnya siapa yang bersihkan lantai, siapa yang berkhidmat ini, siapa yang
apakan gitu kan, sehingga apa tertib mereka bisa melaksanakannya. Nah itu yang udah nanti ada latihan juga Ustaz, ada latihan. Seperti kami itu udah terbiasa orang-orang dakwah ini, anak-anak ini supaya dia bisa ada gerak, berpikir, setiap 2 minggu sekali kita ajak mereka untuk menerapkan ilmunya sedikit di luar madrasahnya, gitu kan, di luar madrasah. Tapi nanti ustaz-ustaznya ikut membimbing juga. Ya ada juga yang menamakan dirinya tadabur alam, ada yang menamakan juga apa namanya alakoh, ada yang menamakan dirinya ikro, ada yang menamakan dirinya grup jamaah itikaf. Itu nggak masalah sebenarnya, itu kan cuma misalnya kan. Tapi mereka supaya dia aktif, ya dia itu tidak semata-mata menerima. Karena anak sekarang kan lebih kreatif daripada kita dulu. Nah itu juga anak-anak perempuan. Nah, makanya di dalam hal ini, kalau saya pikir, apalagi ini kan baru sudah berkoordinasi, ya kan, ini udah tepat banget ini. Nah, kalau tempat saya malah nggak gratis, cuma free. Jadi tempat saya itu nggak banyak, di satu kampung ya kan, ada 16 kakak saja. Jadi anak-anak itu ditaruh di satu tempat, nanti habis asar saya belajarnya. Kebetulan yang mengajarkan anak saya sendiri, putri saya. Nah itulah, di samping itu juga kami buat metode pembelajaran yang klasik. Sekarang kan banyak yang modern, Ibu Sisu, dan ada kan yang metode ikut yang cepat itu ada. Nah kalau saya enggak, saya tetap pada yang klasik, sehingga setiap anak itu mengenal persis batang tubuh huruf. Contohnya Sisu, apa batang tubuh hurufnya apa? Nggak tahu kadang-kadang ternyata itu shi, ya kan? Nah, tapi dia tahunya Sisu. Seperti Sod itu akhir daripada Sod itu apa? Ta apa da? Ternyata kalau kita baca itu Sod, nah itu belakangnya adalah da. Nah itu karena jarang-jarang di ini, nah itu bisa. Jadi nanti pada saat ketika mereka itu sampai kepada tingkat fase yang sesungguhnya. Nah itulah. Nah, jadi nanti masa pembelajaran itu dibimbing oleh seorang guru, tentu saja gurunya ya memang sudah ya ada belajar di situ. Kemudian yang kedua, kami terapkan juga metode ikro. Metode ikro itu metode urai. Jadi anak-anak ini dibimbing sedemikian rupa dari sejak awal supaya dia mengetahui dasar-dasar semuanya. Contohnya, di samping dia belajar makhraj, belajar tajwid, juga dia belajar sorof, tapi dasar-dasarnya aja. Di samping itu juga belajar ilmu alat. Contohnya contohnya ilmu balaghah, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi. Nah, ilmu asbabun nuzul sampai kepada 15 cabang ilmu alat itu, sehingga mereka sedikit-sedikit mengerti. Nah, nanti gurunya ini nanya, ini apa hukumnya, ini apa, gitu. Sehingga dasar-dasarnya paling tidak mereka mengetahui. Terus yang ketiga, yang pernah kami lakukan itu, kita sharing aja, supaya kita berhadapan secara musyawarah. Secara musyawarah itu depan-depan. Jadi santri itu datang pada kita, dia tidak grogi, menghadap gurunya dia betul-betul mau. Nah, dan pas dia pada gilirannya dia sudah punya kesiapan. Saya nggak banyak-banyak Ustaz, 110. Ada juga yang berani tapi 120 kan. Nah, kalau sekarang ini tergantung berapa jumlah guru, berapa perbandingannya, sehingga setiap anak itu dapat menurut seorang guru. Dia itu harus dapat yang benar, jangan sampai dia dapatnya nggak benar. Nah, makanya dia berhadapan dengan gurunya secara musyawah. Maksudnya begitu. Ketika Jibril kepada Nabi, Iqra gitu. Tapi apa kata Nabi? Mana Nabi Qori? Saya nggak pandai baca. Iqra, mana Nabi Qori sampai 3 kali. Ternyata maksud Iqra di situ bukan baca. Maksud Iqra di situ adalah ikrar, ulang, ikrar. Dan waktu itu Jibril tidak menunjukkan bacanya. Faiza qara'nahu fattabi' Qur'ana thumma inna alaina bayan. Nah, kalau kita ikuti metode yang seperti Jibril mengajarkan kepada Rasulullah, maka sangat mudah anak-anak itu menangkap, karena dia langsung mendapat bimbingan seperti Jibril kepada Rasulullah secara mukhatab, berhadapan-hadapan. Jadi mukhatab itu kita berhadapan-hadapan dengan kita. Nah,
Alhamdulillah. Kalau makan enak ya deh. Makan enak. Ada makannya. Oh, pulang ya. Pulang semua ya. Jadi berangkat ke madrasah, pulang jalan kaki atau naik sepeda gitu ya. Ya. Jadi belum ada yang ini, yang nginep belum ya? Belum. Saya juga berharap dari sini nanti bisa dilahirkan hadis-hadis ya. Al-Qur'an Masirah. Masya Allah ya, ini kalau ini bibit unggul semua bisa bagus, Masya Allah. Jadi Pasar Ibu, ya kan, Tanjung, ya Harahap, Lubis, Nasution, semua masuk ke situ nanti. Insya Allah akan lahir dai-daiyah, hafiz-hafizah dari tempat